Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahib saya Bu Nahdiana, mantan saya Pak Wahyu, loh mantan asisten ekonomi saya maksudnya. Mantan kan mantan ya. 5 wilayah kota mantan saya semua itu. Tapi ada yang baper, Bun. Ada yang baper. Tapi ada yang baper, Bun, dengernya. Aduh, Pak Wahyu betul-betul loh, kalau saya nggak punya duit langsung boom. Pak Nur, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Sumatera untuk Betawi dan sudah selalu membantu puisi-puisi orang Betawi. Karena memang Bang Sam ini, mana Bang Sam sudah cari aku nih, lagi promosi buku terus nih. Bang Sam masuk dong, mau dibuka acaranya nih yang tuan rumah dia mau berduaan nih. Iya kan, cuma acara-acara berduaan ini, acara Bang Sam dengan Pak Duti. Dia ini saking ngomelin orang ya, saking suka ngomelin orang, jadi dia nggak boleh ada yang kelewatan pulang nggak bawa bekal. Makanya dia jagain disuruhnya gitu ya. Wartawan dijagain terus jagain kan luar biasa nih. Ada sahib saya suka bilang beliau positifnya orang NU atau Muhammadiyah sih, Muhammadiyah yang NU atau NU yang Muhammadiyah. Namanya Profesor Dr. Agus Suradika, luar biasa. Satu-satunya profesor yang datang ke Jakarta ya beliau lah. Maksudnya datang ke Pemprov DKI gitu. Oh iya. Kalau saya asli sampai guru besar, kalau dia dari guru besar masuk ke DKI. Oh gitu bedanya. Bedanya saya sama dia. Bang Budari selalu hadir nih. Komunitas semuanya yang saya, sekti saya ini mantan juga nih Bu. Bu Nahdiana, ini mantan saya juga Bu Nahdiana. Mantan lurah. Baik, jadi dia suka ngelapis terus. Saya hebatnya selalu melindungi ibu. Ibu kemana? Mabuk gitu, mabuk gitu, hebatnya. Terus pegang Bu, pakai kepala dia sebentar lagi. Amin, amin. Doa, amin, amin. Ada orang Batak satu ini saya bilang, udah dulu kepala seksi terus, naik dia kepala. Oh, dia amin, masya Allah. Tapi emang dia kita jadi bagus kok. Bu Badaria, bakso enak. Anak Bang Dayat, ada terus nih. Dan dia kan nggak pernah nggak pakai gini nih Bang. Nggak pernah, yang lain nggak pernah nih orang Betawi Belanda. Sampai lagi Abang Pok yang saya kenal sebenarnya udah lama saya kenal, cuman saya kadang-kadang suka kesirep nih, mau nyebutin gimana gitu. MC, nanti belajar MC sama Pok, biar lebih Betawi. Dia udah Betawi nih ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita hadir di sini. Ada Bang Sony itu, iya Bang Sony, lupa saya. Tadinya kepala sekolah jadi kasudin sekarang, masya Allah. Emang Bu Nahdiana ini jago dia nggak tahu pojok-pojok yang kualitasnya bagus ya ambil comot-comotin gitu kan. Hebat. Iya dari Jakarta Barat kan. Oh iya. Aduh Bang Jun. Apa kabar Bang Jun, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada mau disebutin tunjuk tangan ya. Sekarang ada kesirap kalau di depan. Saya bersyukur ini namanya silaturahim. Silaturahim itu janji Allah 2. Barang siapa yang selalu menjaga silaturahim mau dengan berbagai aspek, ada 2 kata Allah. Yang pertama itu panjang umur penuh berkah. Amin. Panjang umurnya bukan berarti saya 64 tahun kemudian jadi 164 tahun, bukan. Tapi panjang umurnya ada ketika kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, mengalir terus pahala kita. Amin. Karena kita sering disebut, sering seperti Bang Firman Mutaku, itu panjang umur terus tuh. Kita kirimin Fatihah, kita kirimin doa, itu artinya panjang umur penuh berkah. Yang kedua, rezekinya penuh berkah. Contoh rezeki, bayangin misalnya saya cuma nyebutin doang nih. Siapa Batak satu ini? Durona. Saya bilang ini dari dulu saya lihat kepala sesi terus nggak naik. Tapi emang ada fit and proper test dan lantaran saya sebutin. Tapi paling tidak silaturahim kita mengingatkan Ibu Nahdiana, kan gitu. Kalau enggak, dia lupa karena kebanyakan dipanggil orang terus. Panggil gubernur, nanti ada anak yang kagak masuk diomelin gitu. Padahal anak yang kagak memenuhi syarat. Saya paling belain dia nih kalau dibilang gubernur ini, saya yang belain.
Saya kan mantan kepala dinas. Masya Allah. Jadi Bang Asnur, ini kenapa diadakan terus-menerus? Karena memang inilah silaturahim kita. Lewat puisi, lewat pantun, lewat rancak Betawi, itu bagian yang tidak terpisahkan dari gaya orang Betawi. Gaya orang Betawi yang egaliter, gaya orang Betawi yang humoris, gaya orang Betawi yang hari ini ngambek besok lebih baik. Gitu. Kadang-kadang emang Betawi ini dikenal dengan P3. P3 itu pengambekan, pembosenan, penghinaan. Kadang-kadang nyela di bawah ini gitu kan, si botak lah tentu, gitu, si gendut gitu aja, si doer mana doer, kayak gitu. Jadi emang rada-rada pikiran, tapi itu adalah bentuk kedekatan, bentuk bagaimana kita menyapa seperti kita bukan orang lain, tapi seperti saudara. Nah itu orang Betawi. Nggak mungkin Jakarta bisa menjadi ibu kota negara Republik Indonesia selama 77 tahun, walaupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 udah ada. Tapi kan udah pindah-pindah kita nih, IKN udah ada, tapi udah pindah-pindah, tahu deh kagak. Nah, tapi bisa jadi begini, ini mau tidak mau ada. Orang Betawi punya semangat, punya jiwa yang egaliter tadi. Welcome to Jakarta. Nggak mungkin Rona bisa jadi eselon 3 kalau orang Jakarta yang ngambek sana. Enggak. Tapi welcome semuanya. Nggak mungkin juga kalau misalnya orang, dia kan bukan orang Islam, orang Betawi itu terkenal dengan ngajinya, religiusitasnya, terus kemudian dan welcome dengan siapa aja. Saya bangga loh bisa ada di sini, karena ada seorang yang sangat saya kagumi. Dia berada di sini, saya hampir lupa namanya, tapi ternyata dia selalu ada di hati saya. Namanya Ibu Aryani. Bu Aryani diri dulu dong. Dia ini bertahun-tahun menjadi kepala PDS, Perpustakaan dan Dokumentasi HBS. Saya masih menjadi kepala bagian di Biro Bintang, ingat? Kasubag dulu ya, Kasubag Seni Budaya tahun 87. Ada yang benar ya Pas? Masa? 87 ya? Tahun 92-an jadi kepala bagian. Itu betul-betul mengikuti proses bagaimana perpustakaan HB Yasin ini, ya Bu. Ada yang nggak mau begini, Bugono sampai akhirnya tahun 2022 sudah diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan. Luar biasa. Makasih ya Bu, selalu hadir kalau biasa Bu Yasin dan Bu Aryani ini datang terus karena memang beliau yang mengawal ini terus ya. Nah kemudian saya di sini suruh sambutan. Sambutannya saya pikir ini udah bagus banget ya. Jakarta temanya titi mangsa lahirnya peradaban bangsa. Ini menurut saya bagaimanapun semua, baik itu peraturan, baik itu masalah regulasi maupun event apapun, tingkat regionalkah, tingkat nasionalkah, tingkat internasionalkah, selalu muncul dan Jakarta menjadi pionir. Termasuk bagaimana Jakarta ini juga betul-betul selalu menjaga peradaban. Kenapa? Karena kita ada melting pot. Kita tempat berkumpulnya semua seni budaya yang ada di sini. Dan kita tidak pernah membatasi. Kita punya perda. Perda berapa ya yang tentang budaya? Perda 8, perda 15. Nah, baru tahun kemarin ya. Nah itu udah kan kita harus jaga. Tapi tetap saja kita menjaga, menumbuh kembangkan, memberi kesempatan semua seni budaya yang ada di 34 provinsi. Saya paham, apalagi sekarang saya sebagai senator di 34 provinsi. Tahu betul, saya jaga betul sendiri. Saya keliling Indonesia. Saya bilang mana kearifan lokalnya. Selalu saya tanya. Dan kemudian saya lihat bagaimana perkembangannya. Termasuk ya ketua saya, Bapak Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti. Nah, beliau saya sampaikan salam hormat juga. Ya bagaimanapun dia ketua saya juga bisa sampaikan dong. Kayak Bu Nadiana gitu, pasti pesan gubernur disampaikan kan. Kalau enggak, ntar ada yang nyamperin repot kita. Nah, jadi beliau bilang bahwa kita harus menjaga kearifan lokal di seluruh Nusantara. Itulah yang membuat kita menjadi erat. Itulah yang membuat peradaban ekonomi kita tetap ajak. Kita nggak pengen seperti Myanmar bangkrut. Kita nggak pengen seperti Damaskus hancur. Walaupun kita berbeda, inilah Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga. Berbeda boleh agama kita berbeda, tapi aku mau liatin agamamu. Tapi tetap kita silaturahim, tetap kita punya toleransi. Nah inilah yang harus dijaga. Lewat apa? Salah satunya lewat puisi.
Salah satunya lewat seni budaya. Karena yang dikatakan dengan budaya ini ada universal. Ketika semua orang ribut, bayangkan ketika terjadi Asian Games di Incheon, nggak boleh katanya China masuk. Di Indonesia nggak boleh yang namanya ada dua negara itu Israel. Tapi bulu tangkis masuk tuh. Saya telepon langsung Bu Retno gimana nih? Ada atlet bulu tangkis tapi dari Israel. Boleh masuk, kenapa? Olahraga itu menjadi ikatan kita. Nggak ada itu politik-politikan. Tapi ketika kita tahu dan mengerti bahwa ini adalah tali silaturahim kita yang menjaga toleransi kita, nah ini yang dikatakan dengan menjaga peradaban bangsa. Nah itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa bagaimanapun kita tetap aja seperti, mohon maaf nih, bukan saya bisa, Betawi itu memang betul menjaga betul. Biar kata orang berantem ya, dikata-katain, tapi dia balik lagi, maafin gue ya. Pasti kalau pulang udah gitu, maafin lahir batin gue ya. Kenapa? Karena nggak ada sampai hati, nggak ada. Semuanya dijaga betul. Dan saya mau diajarin sama bapak saya, ibu saya, bagaimana setiap ketemu. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kan. Jadi kita harus minta maaf, lahir batin ya. Itu harus. Kita nggak tahu umur kita. Mungkin gaya kita, mulut kita itu mengganggu, membuat orang jadi nggak demen gitu. Nah kita perlu minta maaf lahir batin. Nah dasar itulah menurut saya, bagaimanapun rasa syukur ini harus. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan iman kita. Kalau enggak, masya Allah kita takut. Karena itu sajada wasiyah lazim laqaw sama wa basaru bi hauli wa quwwati fatta berqalah bi asmi. Amin. Kita sujud syukur, kudu. Jangan udah senang lupa. Giliran lagi sesak napas, ingat. Giliran kita lagi di downgrade, ingat baru ya Allah nangis. Mana aja kemarin. Nah, gitu. Makanya nggak boleh berhenti bersyukur dan berdoa. Karena itulah saya ingin menyampaikan sebuah puisi. Puisinya hampa tanpa doa. Tadi saya pengen bacain, udah dibacain dulu nama yang jagoan gitu. Bang Yos. Bang Yos Rizal ya. Mana Bang Yos ya? Ini teman saya dari saya setak, bukan dari saya kasih bak setak, dari saya setak. Sampai dini hari masih begini ya Allah. Cucu saya dari 5, umur udah 64 tahun. Masya Allah, masih ketemu juga dengan beliau. Saya membaca, tolong dicermati kata per kata karena ini keluar dari hati saya paling dalam. Siap Bu. Bang Agus jangan senyum-senyum, Bang Agus saya mandangnya kayak gimana gitu, jadi saya. Semuanya mandang gitu Pak. Ya, tolong ini dengerin nih. Hampa tanpa doa, karya Empok Sirki. Asik. Kata laksana savana luas tak bertepi, beragam insan merangkak, melangkah dan berlari, tak pernah lelah meraih asa, menembus batas waktu. Adakah di sana mimpi tak teraih, ketika kata tak bermakna, perjuangan tak berujung, terminal sepi penumpang. Terus berlari tanpa tujuan, menggapai mentari, menampaki jalan panjang, menyelam laut dalam, menebar jaring tanpa umpan, menohok galah tanpa buah, menengadah langit tanpa suara, asa cita tanpa doa. Sepi hati kosong menyendiri, sajadah terhampar tak bersujud, tengadah tangan tanpa suara. Dia terus menunggu sampai kapan doa terlantunkan, menunggu pinta di balik keangkuhan, padahal dia sang maha kaya sujud tersungkur sebelum datang. Itulah, jadi orang kadang-kadang suka pengen ini, pengen itu, tapi nggak pernah berdoa. Ini katanya itu, jadi hampa tanpa doa. Baik, sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bedah buku antologi puisi penyair Nusantara Jakarta Betawi 3 dan Betawi 3 dengan tema Jakarta Titi Mangsa
lahirnya peradaban Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka, dan ada satu pantun basmalah udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Cakep kok Silvinya, cakep pantunnya. Dua-duanya cakep. Iya, buah rambutan, buah kue nih. Pergi belanja daerah Cikini. Harapan kita untuk Betawi semoga tetap bersinergi. Ya, karena kan kota kolaborasi, kota kolaborasi, kota akselerasi, dan kota inovasi. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, jangan lupa bawa baju. Cakep. Ada udah pernah ke Pulau Seribu? Insya Allah kita bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, ada kerang mirip buaya. Apa iya? Cakep. Kagak cakep. Keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata diri Mpok Silvi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Silviana Murni, MPD.